Skrup dan baji atau pisau adalah termasuk pesawat sederhana kelompok. Di sini kita disuruh mengelompokkan skrup ini termasuk apa ini? Nah, ini kan skrup toh. Nah, ini termasuk apa? Kita lihat nih loh, ulirnya. Nah, nih ulirnya. Bentuknya apa dia? Ulirnya bentuknya apa? Miring kan? Nah, kita lihat tuh miring. Nah, kan miring. Kemudian pisau. Nah, pisau ini biar tajam, nah, di tempat untuk memotong, kalau kita amati itu apa? Miring juga kan? Nah, nggak mungkin pisau itu nggak miring. Nah, nggak bisa itu. Nah, makanya dari skrup dan pisau ini dia termasuk kelompok dari bidang miring yang D. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Ya, kali ini kita akan bahas soal tentang usaha dan pesawat sederhana materi kelas 8 di semester 1. Seperti apa soalnya terkait usaha dan pesawat sederhana? Kita akan ulas. Soal ini diharapkan siswa dapat memahami tentang pesawat sederhana dari berbagai jenis gambar yang ditampilkan. Seperti pada contoh soal pertama ini. Perhatikan gambar alat yang bekerja berdasarkan bidang miring adalah yang ditanyakan alat yang bekerja berdasarkan bidang miring. Berarti bentuknya juga miring. Namanya juga bidang miring, bidang yang bentuknya miring. Nah, kita lihat bidang yang bentuknya miring. Apakah A itu bidang miring? Nah, bentuknya miring. Kita tahu bahwa pesawat sederhana itu untuk memudahkan kita. Nah, ini kan tidak untuk dinaikin. Nah, ini A ini lebih ke tuas atau pengungkit. Kemudian yang C, ya C ini jungkat-jungkit permainan ketika kalian di TK. Nah, ini juga termasuk tuas. Yang D ini palu. Nah, palu ini juga termasuk tuas. Jadi yang bidang miring itu yang tangga. Berarti yang mana? D. Oke, soal selanjutnya. Alat yang bekerja berdasarkan tuas pada gambar di bawah ini adalah ini berdasarkan tuas. Tuas atau pengungkit ya. Satu betul tuas ya, dia ada titik tumpu nih loh, tumpu. Dua tuas, ini ada tumpu juga. Tiga, nih, ini yang miring nih, bidang miring nih. Nah, dia bidang miring. Skrup miring juga ini. Nah, dia bidang miring. Pisau, kita lihat nih, ini miring nih. Nah, pisau ini miring. Nah, ini baru tuas juga. Berarti yang tepat 1, 2 sama 6. Berarti optionnya yang mana? 1, 2 dan 6. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas ditunjukkan oleh gambar. Nah, prinsip tuas itu yang mana? Ini ada titik tumpu, ini tuas, betul. Gunting juga tuas. Ini apa ini? Roller 3 roda, tuas juga. Staples juga tuas. 1, 2, 3 dan 4, betul semua. Dia tuas semua. Skrup dan baji atau pisau adalah termasuk pesawat sederhana kelompok. Nah, ini skrup. Kita lihat skrup alurnya ini, ulirnya itu miring kan, miring. Pisau, nah sisi sininya dia juga miring. Karena itu disebut apa? Bidang miring. Berarti yang D. Perhatikan pernyataan di bawah.
Yang pertama, gunting adalah prinsip tuas jenis pertama. Pernyataan kedua, pembuka tutup botol prinsip tuas jenis kedua. Stapler prinsip tuas jenis ketiga. Nah, di sini kita lihat satu persatu. Sebelumnya kita harus tahu prinsip tuas pertama, kedua, atau ketiga. Pertama itu tumpu di tengah, itu pertama. Tuas kedua, beban yang di tengah. Yang ketiga, kuasa yang di tengah. Oke, kita lihat yang gunting. Gunting tumpunya mana? Nih, tumpu berarti ini kan kertasnya di sini toh. Di bebannya tangan kita sebagai kuasa. Tumpu di tengah. Jenis pertama, betul. Kemudian tutup botol. Nah, tutup botol itu bebannya mana? Nih, bebannya sini kan. Nah, botolnya situ, kuasanya sini, tangan kita di sini. Kemudian tumpunya di mana? Ini loh, tumpunya di ujung ini loh. Ini tumpu. Berarti bebannya di tengah. Beban di tengah itu jenis kedua. Betul. Stapler atau jeglogan. Nah, itu kita lihat tumpunya mana? Nih tumpu. Nah, tumpu itu enggak gerak ya, tumpu nih. Tangan kita di mana? Nih kuasa. Bebannya di mana? Nih beban. Berarti kuasanya di tengah. Berarti 3 juga betul. Berarti yang tepat jawabannya yang D. Oke, kita coba menghitung nih. Nah, dimana kita harus bisa menentukan kuasanya besar atau kecil, beban besar atau kecil. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar pengungkit beban berikut. Dapat dinyatakan jarak AB disebut lengan beban, titik A adalah titik tumpu, keuntungan mekaniknya adalah AC per AB, keuntungan mekaniknya adalah F per B. Nah, kita bongkar satu persatu. Apakah AB ini disebut lengan beban? A ke B, A ke B, A ke B itu lengan beban. Betul, karena jarak antara tumpu dengan ke beban itu disebut lengan beban. Kalau tumpu dengan kuasa disebut lengan kuasa. Titik A adalah titik tumpu, betul juga tumpu. Keuntungan mekaniknya adalah AC per AB. AC per AB. AC ini loh, AC per AB. Apakah keuntungan mekaniknya AC per AB? AB itu apakah? AB kan LB. Lah AC kan jarak antara tumpu dengan kuasa. Kalau jarak antara tumpu dengan kuasa disebut apa? LK. Ini LK. Ya kan, padahal keuntungan mekanik atau KM ya, keuntungan mekanik singkat KM itu apa? LK per LB. Apakah LK per LB itu LK nya AC, LB nya AB? Berarti pernyataan ketiga ini betul juga. Kemudian keuntungan mekaniknya adalah F per B. Nah, F per B. Apakah F per B? Ini loh, kita harus tahu keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik. Nah, itu dari mana toh? Dari sini loh persamaannya. LK kali F ya kan sama dengan LB kalikan B. Dari sini bisa pindah-pindah nanti. Pindah ruas mainnya ya kan, nggak perlu diingat-ingat, ngalir aja. Nanti kalau diubah pindah nanti bisa juga LK per LB sama dengan B per F. Nah, berarti harusnya apa? B per F atau LK per LB. Berarti pernyataan yang keempat dia tidak tepat. Berarti yang benar jawabannya 1, 2, dan 3.
jika titik tumpu diletakkan di titik mana nih? Kuasa terkecil diperoleh jika titik tumpu diletakkan di titik. Nah, kita cari apa? Kuasa yang terkecil. Nah, kuasa terkecil, tangan kita di sini atau kita duduk di sini biar terkecil. Nah, kalau terkecil gimana? Harus maju atau harus mundur? Nanti harus mundur biar kecil. Kenapa? Karena B kali LB sama dengan K kali LK, ya kan? Kalau ininya tetap, ya kan, kita kan tetap, LK nya harus besar. Nah, LK besar, nah ininya harus jauh. Berarti kuasa terkecil diperoleh titik tumpu jika titik tumpu, oh ini titik tumpu yang main, oke, yang main titik tumpu, ininya digeser kemana? Jadi biar jauh berarti dia geser ke sana, ke 1. Perhatikan tuas berikut. Kuasa terbesar, nah ini kuasa terbesar nih, diperoleh jika titik tumpu diletakkan di kuasa terbesar itu diperoleh kalau tumpunya kemana? Nah, tumpunya mendekati kuasa. Kuasa terbesar kalau tumpunya mendekati kuasa. Kalau paling dekat itu angka berapa? 1, 2, 3, atau 4? Angka 4, berarti yang nomor selanjutnya. Besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu dengan tuas di atas adalah, nah ini suruh ngitung. Nah ini kita akan tahu bahwa B kali LB sama dengan K kali LK, ya kan? Atau bahasa kerennya B itu weight, ya, LB kuasa itu force, gaya LK. Nah ini udah tinggal dimasukin angkanya, berarti 300 kali 1, nah 1,01 sama dengan 3 kali F. Nah, berarti sini F sama ini 300, ya kan, bagi 3 berapa? Berarti 100 sama dengan F. F nya ketemu 100. Yang mana? Oke, soal terakhir. Agar sistem setimbang maka kuasa, nah ini disuruh nyari kuasa. Nah, ini nggak kelihatan nih. Nah, kita hitung pakai sama apa tadi? B kali LB sama dengan K kali LK, atau bisa juga W kali LB sama dengan F kali LK. Bebas pilih yang mana. Kita tinggal masukin angkanya. Satuannya udah sama belum ya? Ini gram, nanti yang dianu gram semua ya. Oke, nggak masalah, nggak perlu diubah. Kemudian untuk panjangnya, panjangnya itu sudah satuan senti semua itu. Oke, aman. Berarti W nya ini 100 dikali LB nya berapa itu? Lengan beban 20, ya kan, 20. F nya dicari atau kuasanya dicari kali LK nya berapa itu? LK nya 80. Nah ini F, berarti 100 kali 20 dibagi 80. Pindah sini, ada yang bisa dicoret warna biru aja. Nah, 0 sama 0, ya kan, 2 sama 4 dicoret dapat 4 sini. Berarti tinggal 100 bagi 4 sama dengan F. 100 bagi 4 berapa? 25. Jadi ketemu kuasanya 25 yang B. Oke, sampai sini dulu, kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.